Ada kabar besar nih di dunia investasi saham Indonesia dan kita bakal bedah tuntas bareng-bareng. Jadi, Bursa Efek Indonesia itu berencana buat mengaktifkan lagi kode broker. Tapi, ada tapinya, aturannya baru. Nah, ini artinya apa buat strategi trading kita? Yuk cari tahu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Lagi asik pantau saham, tiba-tiba harganya loncat, volumenya meledak, dan kita cuma bisa bengong sambil mikir, ini barusan ada apaan ya? Siapa sih yang lagi borong saham ini? Apa ini institusi raksasa yang risetnya dalam banget? Atau jangan-jangan ini cuma permainannya bandar yang lagi mancing-mancing investor retail kayak kita? Ketidakpastian ini kan yang sering bikin kita ragu. Coba aja kita punya sedikit petunjuk, ya kan? Nah, disinilah peran kode broker itu jadi penting banget. Bisa dibilang ini semacam game changer. Yuk kita pecahin bareng-bareng Mister ini. Jadi, apa sih kode broker itu? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam KTP-nya setiap sekuritas. Misalnya YP itu untuk Indo Premier atau MG buat Mandiri Sekuritas. Tiap transaksi itu pasti ninggalin jejak. Dan kode broker ini ibaratnya sidik jari di TKP. Terus, kenapa informasi ini bisa jadi powerful banget? Karena ini ngasih kita kesempatan buat ngintip pergerakan smart money, yaitu dana-dana jumbo yang dikelola sama para profesional kayak manajer investasi. Mereka punya akses ke riset yang kita, investor retail, cuma bisa mimpiin. Jadi ngikutin jejak mereka itu rasanya kayak dapat bocoran. Nah, setelah beberapa tahun kita dibikin main tebak-tebakan, akses ke data ini bakal dibuka lagi. Tapi tunggu dulu, jangan seneng dulu. Karena aturan mainnya sekarang udah beda total. Coba kita flashback sebentar. Dulu, sebelum Desember 2021, kita bisa lihat data ini secara live detik itu juga. Terus, aksesnya ditutup rapat-rapat. Dan sekarang, kita ada di ambang era baru, dengan aturan main baru yang wajib banget kita pahami. Jadi, benar BEI bakal buka lagi kode broker. Tapi, ada plot twist-nya. Ini bukan sekedar balik ke sistem yang lama loh, ini perubahan fundamental yang tujuannya buat bikin arena persaingan jadi lebih adil buat semua pemain. Dan inilah dia perubahan paling krusialnya. Dulu, data itu real time, jadi kita bisa ambil keputusan dalam hitungan detik. Nanti, datanya bakal disajikan secara tertunda, kemungkinan besar setelah pasar tutup. Ini mengubah total fungsinya, dari yang tadinya alat buat trading super cepat, jadi alat buat analisis tren yang lebih dalam. Kenapa sih BI milih jalan tengah kayak gini? Tujuannya itu buat nyari keseimbangan. Mereka mau mencegah praktek front running, di mana trader kecil nyontek transaksi besar yang belum kelar, mirip kayak ngintip kartu lawan pas lagi main poker. Ini juga buat ngelindungin pasar dari manipulasi bandar, sekaligus menjaga privasi strateginya para institusi besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Dengan data yang tertunda ini, apa sih untungnya buat kita, para investor cerdas? Gimana caranya kita bisa putar balik keadaan ini jadi sebuah keuntungan? Mungkin Anda sekarang mikir, yah, kalau datanya telat buat apa dong? Tunggu dulu. Ternyata data ini masih sangat luar biasa berharga kalau kita tahu cara pakainya dengan benar. Pertama, kita bisa jadi detektif buat ngelacak smart money. Dengan data akhir hari, kita bisa lihat polanya. Kok broker institusi A ini beli saham X terus-terusan selama beberapa hari ya? Nah, itu sinyal kuat. Sebaliknya, kalau ada volume transaksi gede banget tapi cuma dari satu broker kecil, itu bisa jadi red flag alias tanda bahaya, ada potensi manipulasi. Kedua, ini bisa jadi alat konfirmasi yang mantap banget. Misalnya, Anda lihat di grafik ada saham yang lagi breakout. Kalau data akhir hari nunjukin breakout itu didukung sama pembelian dari banyak broker besar, wah, kemungkinan besar itu pergerakan yang valid. Tapi kalau cuma didorong sama satu broker antah berantah, hati-hati, bisa jadi itu jebakan Batman. Dan ketiga, ini mungkin yang paling penting ya, manajemen risiko. Kalau Anda lihat institusi yang tadinya rajin ngumpulin barang, tiba-tiba mulai jualan besar-besaran, nah itu alarm buat Anda untuk siap-siap bikin exit strategy. Sebaliknya, kalau mereka masih terus nambah muatan, Anda bisa lebih pede buat nahan posisi. Jadi, kesimpulannya gini, data yang tertunda ini itu ibarat harta karun buat strategi swing trading dan investing di mana kita megang posisi buat beberapa hari atau minggu. Ini bukan didesain buat keputusan dalam sepersekian detik. Biar makin jelas ya, kalau gaya trading Anda itu scalping, yang keluar masuk pasar dalam hitungan menit, atau intraday trading, data baru ini nggak bakal jadi teman baik Anda. Ini alat buat analisis, bukan buat eksekusi kilat.
Dan ini hal yang paling penting buat diingat. Anggap aja kode broker ini salah satu tool canggih di kotak perkakas Anda. Berguna banget tapi nggak bisa kerja sendirian. Anda tetap harus gabungin sama analisis fundamental, teknikal, dan sentimen pasar buat dapat gambaran yang utuh. Oke, setelah kita paham semua ini, terus apa nih yang bisa kita lakuin sekarang buat mempersiapkan diri? Yuk kita rekap cepat poin-poin kuncinya. 1. Kode broker balik lagi, tapi nggak real time. 2. Datanya tetap super berharga buat deteksi tren dan atur resiko. 3. Wajib digabungin sama analisis lain. Dan 4. Ingat, implementasi resminya masih nunggu lampu hijau dari OJK. Jadi, apa yang bisa Anda lakuin dari sekarang? Pertama, coba deh kenalan sama siapa aja pemain-pemain besar di pasar kita. Kedua, asah terus skill Anda buat baca volume dan pola harga di grafik. Dan yang ketiga, pantau terus informasi resmi dari BEI dan OJK. Intinya, persiapan itu kunci. Ingat selalu ya, sukses di pasar saham itu bukan soal nemuin satu indikator ajaib atau satu jurus sakti. Sukses itu datang dari kemampuan kita buat pakai semua alat yang ada dengan bijak. Kembalinya akses kode broker ini artinya kita dikasih satu alat baru yang canggih di kotak perkakas kita. Nah, pertanyaan yang saya tinggalin buat Anda simpel aja. Bagaimana Anda akan menggunakan alat ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas?